Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa anggota tubuh yang kena air wudhu itu akan dipenuhi dengan perhiasan di akhirat nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat an-nujumin najrat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berada di tempat ini. Syukur itu dapat menambah nikmat Allah dan juga menjaga nikmat yang sudah ada. Kemudian kita tentunya menyampaikan salam dan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kepada kita sekalian yang masih teguh dengan pendirian agama yang telah disampaikan oleh beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adikku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi materi yang sudah kita awali dengan muqaddimah Thaharah, ya, yaitu berupa kata-kata kunci awal tentang Thaharah yang kita sudah sampaikan pada awal waktu pertemuan kemarin. Hari ini kita akan membahas yaitu macam-macam Thaharah. Thaharah itu ada 3 kurang lebihnya, yakni berwudu, kemudian mandi, ya, dan juga tayamum. 3 itu saja. Sebelumnya nanti diawali dengan pengenalan air, macam-macam istinja dan sebagainya. Nah, itu ada pada syarat nanti dalam melakukan thaharah. Nah, oleh karena itu, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas satu demi satu. Yang pertama dimulai dari persoalan wudhu, ya. Kita akan membahas ini. Tidak ada yang namanya sholat kecuali dimulai dengan berwudhu. Jadi tidak la yuqbalu as-shalah, ya, tidak akan diterima sholat seseorang kecuali dia dengan wudhu terlebih dahulu. Dan tidak sah wudhu itu kecuali diawali dengan basmalah, ya, kecuali dengan menyebut nama Allah. Karena itu jangan lupa, kalau kita mau bersuci atau memulai wudhu kita, maka kita memulainya dengan mengucapkan basmalah. Tentu niat itu lebih dahulu, tetapi niat itu tak harus diucapkan pun itu sudah cukup. Karena ketika idza qumtum, ya, ketika kita sudah bangkit atau kembali dari membuang hajat kita, lalu kemudian mau ke tempat sholat, itu sudah niat wudhu itu sesungguhnya. Adapun niat kita itu hanya untuk menguatkan saja daripada niat yang sudah ada, tanpa dilafazkan sudah sah, ya. Tetapi kekuatan daripada lafaz yang kita sampaikan itu sesungguhnya adalah untuk mempertegas daripada niat yang sudah kita sampaikan. Sesudah itu yang harus kita perhatikan dalam berwudu, ya, tempat yang kita gunakan untuk berwudu, termasuk keran dan sebagainya, itu yang harus diperhatikan agar nyaman kita dalam mengambil air wudu itu. Baik, kita bahas dulu bab wudu, ya, dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah seorang hafiz, seorang al-muhaddis yang mensyarah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam besar, ya. Lalu menggabungkan riwayat itu dan memilih
mana yang paling sahih di antaranya, dan menerangkannya mana yang dhaif. Begitu ya. Nah, ini ada hadis, laula an asyqa an ummati la amartahum bisyiwak 'inda kulli shalah. Dalam hadis itu ada juga ma'a kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku, laula an asyqa an ummati la amartahum, maka akan aku suruh mereka untuk bersiwak, ya, menggosok gigi yang merupakan bagian dari bersuci, dan aku suruh mereka untuk melakukan itu di setiap akan melakukan wudu atau inda kulli shalah. Hadis yang lain disampaikan bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, akan kusuruh mereka untuk bersiwak setiap akan sholat, wa ta'khiril isya, dan mengakhirkan isya. Nah, jadi sholat yang bisa ditakhiri itu isya ya. Sholat yang lain jangan. Sebaiknya tepat waktu atau di awal waktu. Tapi sholatul isya itu ada pengkhususan hadisnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak sholat isya itu sekitar jam 9, jam 10, dan beliau berkata, inilah waktu isya yang sesungguhnya, andaikan tidak memberatkan umatku. Nah, cuma kan kalau kita ini pulang baru sholat isya, ya, terus udah ngantuk, tambah lagi iblis dengan setan subaku dapat kun tiup-tiup, biasanya itu menggoda lagi itu tanpa tidur, maka agak sulit kita untuk melawan kehendak kita untuk sholat, ya. Jadi kalau yang kuat DP iman itu dites di situ. Ada orang yang mentakhirkan sholatnya atau sholat isya, lalu dia sampai ke rumah dia masih bisa sholat isya, berarti kuat dia. Karena godaannya lebih besar ketimbang orang yang sholat isya tepat waktu. Makanya kalau Umar dia memilih untuk dia sholat di awal waktu isya. Kalau Abu Bakar dia memilih nanti di akhir waktu. Nah, keduanya benar. Karena Abu Bakar dia cukup kuat untuk menahan kantuknya di malam hari, sehingga dia bisa melaksanakan sholat isya dilangsungkan dengan sholat malam. Nah, kalau Umar tidak, dia tidur dulu isya, sudah isya langsung dia tidur, kemudian malam nanti dia bangun untuk sholat malam terpisah, ya. Silakan dipilih yang mana. Jadi andaikan tidak memberatkan umat ini, maka sebaiknya melakukan wudu atau melakukan siwak inda kulli shalah setiap mau sholat, ya. Kalau demikian ya berarti kita bawa siwak dong ke tempat kerja, ya, tidak masalah. Nah, kemudian kita akan mengawali dengan cara berwudu dulu, ya. Wa an Humran annal Utsman radhiyallahu an da'a biwudu'in fa ghassala kaffaihi. Jadi dalam hadis ini disampaikan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an beliau beliau meminta air wudu. Da'a itu menyuruh, ya, menyeru untuk meminta untuk air wudu. Maka ia membasuh kaffai, dia membasuh terlebih dahulu adalah kaffai itu kedua telapak tangannya, ya. Nah, kaffai salah samarrat, yaitu sebanyak 3 kali, ya, jadi sebanyak 3 kali. Caranya nanti sebentar saya terangkan. Kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali itu tadi, ya. Lalu berkumur, dia berkumur-kumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar. Itu adalah istinsyaq. Nah, jadi boleh dihirup air itu ke dalam hidung kita lalu dikeluarkan. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Lalu membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu juga. Kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali dan kaki kirinya pun begitu. Hadis ini muttafaqun alaih. Saya terangkan sedikit dulu, ya. Ketika kita berwudu, jadi yang kita lakukan adalah yang pertama kali tentu niat, ya, basmalah.
Kemudian kita paling afdol kita menghadap ke kiblat, tempat-tempat yang suci juga ya. Lalu kemudian pada saat itu kita mulailah mengatur, melihat batas-batas wudhu ini. Jadi perhatikan batasan wudhunya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa anggota tubuh yang kena air wudhu itu akan dipenuhi dengan perhiasan di akhirat nanti. Jangan dibayangkan perhiasan itu emas dan perhiasan yang kita pakai di dunia. Karena ada perhiasan yang kita pakai di akhirat yang nggak ada di dunia ya. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada seorang yang berwudhu. Maka kalau Abu Hurairah, kalau dia wudhu, tangannya ini, lengan tangannya ini langsung dilipat sampai karena dulu nggak ada baju seperti ini. Yang ada baju panjang kan, lalu dilipat seperti itu sampai ke bagian lengan tangannya yang paling ujung. Nah ini ketika ditanya kepada Abu Hurairah, beliau berkata bahwa saya pernah mendengar tentang hadis yang tadi itu ya. Jadi beliau mau supaya bagian seluruh tangannya itu kena dengan perhiasan tadi nanti di akhirat kelak. Bahkan anggota-anggota tubuh yang kelebihan wudhu itu akan bercahaya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang ingin memanjangkannya, melebihkannya, maka silahkan. Nah, jadi kalau boleh tangan kita betul-betul dilebihkan batas-batas wudhu itu. Nah, seperti contoh, tangan kita ini batasannya ya, maka wudhu kita harus dari sini, bisa seperti ini. Lalu kemudian mempertemukan antara tangan ini seperti ini, harus disela-selai bagian tangan ini ya. Kemudian demikian juga dengan sebelah kiri kita, kan batasannya ini ya, seperti ini. Lalu kemudian mempertemukan dua ini, harus diberikan disela-selai dalam bahasa hadis itu yang seperti ini. Itu sebanyak tiga kali, dan sebaiknya pelan-pelan saja ya, perlahan. Perlahan, jangan cepat-cepat. Karena orang yang paling bagus wudhunya itu adalah itu yang paling pelan dalam berwudhu. Jadi jangan cepat-cepat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Utsman ini, lalu kemudian dia berkumur. Untuk berkumur itu seperti ini, atau boleh juga seperti ini. Lalu kemudian mengambil air, menghirup air dengan mulut kita, kemudian berkumur ya, boleh langsung dibuang, sisanya untuk dihirup seperti itu. Atau sambil berkumur atau mengisap dengan mulut kita, kemudian dikumur, boleh juga langsung dihisap dengan hidung kita seperti itu. Dan itu bisa dilatih ya, harus dilatih. Kalau sudah terbiasa, itu akan tampak mudah oleh kita. Lalu kemudian mengeluarkannya. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan bagian-bagian jari kita ini ke bagian depan gigi kita, bagian atas, ya, karena ada bagian cairan-cairan di situ yang menyebabkan bau mulut kita sehingga itu tidak nyaman oleh kita dan orang lain. Dan apalagi kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa ketika kita membacakan ayat-ayat Allah, khususnya Al-Quran, maka pada saat itu Allah sedang berhadapan dengan lisan kita seperti ini, ya. Nah, itu dalam beberapa hadis. Kalau kita membaca misalnya kitab misalnya kitab Al-I'rabu fi Ulumul Quran atau Al-Akhlaq fi Ahlul Quran ya. Jadi akhlak daripada ahli-ahli Al-Quran. Kitab tentang yang membicarakan tentang itu banyak sekali ya, yang dikarang oleh Imam As-Suyuti. Kemudian membasuh atau mencuci bagian wajah kita ya. Nah, wajah kita ini dimulai dari tempat-tempat tumbuhnya rambut. Ingat itu, tempat-tempat ujung tumbuhnya rambut, disitulah batasannya ya. Jadi bagian bagian batas telinga kanan maupun kiri ya. Kemudian dagu, 2 jari ini batasannya dari dagu ini itu masih kena.
dilebihkan sedikit. Ya. Nah, jadi kalau kita mau basuh, ya kurang lebihnya seperti ini. Ya, kurang lebihnya kita ambil seperti ini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini ya. Ingat, ini juga harus kena. Kemudian supaya nyamannya, jadi bisa dari atas begini ya, seperti ini. Lalu ingat, ini bagian tangan ini punya fungsi. Fungsinya adalah bagian-bagian yang tidak mungkin kena air itu bisa digosok dengan bagian jari telunjuk ini ya. Karena boleh jadi tidak kena loh ya, karena kita cepat-cepat untuk ya sifat kita tergesa-gesa ya, seperti itu. Nah, upayakan kena semuanya dan jangan diangkat, nggak usah diangkat sehingga dia bukan menjadi musta'mal. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini, boleh seperti ini atau dari atas bagian ini ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian ini nanti tinggal seperti itu bagian dagu kita. Ini untuk apa saya jelaskan seperti ini? Supaya prakteknya Anda betul-betul mengetahui. Semuanya harus kena ya. Anda biarpun gosok-gosok begini tidak masalah. Yang terpenting adalah itu adalah air yang memang berasal dari situ. Nggak usah diangkat. Nanti air yang baru lagi itu kita tampung dengan wajah kita. Seperti ini ya. Jadi itu salah satu cara untuk berwudu untuk bagian wajah kita. Lalu kemudian untuk bagian tangan kita, ya itu dari ujung kemudian sampai ke siku. Ingat, siku ini dilewatkan sedikit. Ilal marafik, sampai ke siku, bukan berarti hanya di siku. Tapi kasih lewat itu siku ya. Nah, ini masih bagian siku loh. Tapi kadang-kadang kita nggak melewatinya. Makanya tadi saya bilang Abu Hurairah tadi dia sampai lengannya itu, bagian lengannya itu langsung dilipat ke atas. Berarti dia kena semua bagian ini, ya. Saking dia ingin memakai perhiasan nanti di akhirat kelak, ya. Karena bagian anggota tubuh yang terkena daripada wudu, maka itu akan diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan menyala, bercahaya di hari akhirat nanti. Lalu kemudian Nabi SAW akan mengenali, oh ini umat saya, ini umat saya. Karena kalau orang tidak pernah terkena wudu anggota tubuhnya, dia akan gelap di sana dan Rasulullah pasti tahu, oh itu bukan umat saya karena nggak pernah berwudu. Tapi wudu yang bagaimana, ya kan? Nah, wudu yang bisa menjadikan kita bercahaya adalah tadi tentunya diawali dengan niat, basmalah, lalu kemudian kita mulai dengan khusyuk wal wudu. Jadi kita betul-betul dengan khusyuk dan penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya tentunya bagian kepala kita. Nah, ini kepala ini jangan salah paham. Ada hadis yang lain yang menyatakan dalam karena ini saya sudah sekaligus membacanya, jadi sekaligus saya berikan saja. Nggak perlu saya bacakan lagi hadisnya. Jadi Nabi SAW dalam riwayat itu disampaikan bahwa beliau mengusap kepalanya dari depan sampai belakang di bagian ujung, yaitu tengkuk kepalanya ya. Jadi dari bagian ujung depan ini sampai bagian paling belakang kepalanya diusap, lalu kemudian dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi ke depan seperti itu. Kemudian dalam hadis bagian telunjuk ini langsung dimasukkan ke dalam telinga. Lalu bagian jempol ini nanti akan dijadikan untuk menggosoknya, menggosok bagian belakang telinga kita. Ada juga hadis yang lain disampaikan tidak. Nabi SAW pernah dilihat oleh sahabat Nabi SAW mengambil air untuk telinganya bukan dari sisa kepalanya ya, tapi langsung mengambil air yang baru. Nah, dua-duanya bisa dipakai. Yang penting jangan dari tangan, enggak ambil air langsung ke kepala. Enggak. Tentu ambil air baru lagi kan, baru diletakkan. Tapi untuk kepala dan telinga ini boleh kita gabung. Sama dengan halnya untuk berkumur dengan mengisap air dengan hidung kita,
itu bisa diambil sekalian karena memang ada hadisnya dan dalilnya, ya. Cuma perlu untuk kita latih dan biasakan. Karena terkadang kita ini ada orang yang bersuci atau berwudu, dia mendapatkannya hanya lewat apa ya istilahnya, kesehariannya saja yang dia tahu seperti itu, dan dia tidak pernah, ada yang tidak pernah mempelajarinya secara dari guru ke guru untuk menyampaikan ini, bahkan melalui petunjuk kitab. Jadi selama ini ya udah dia tahu wudu itu berdasarkan apa yang dia pelajari atau lihat, bukan dari guru, tetapi mungkin dia lihat temannya, ya kan, dan keseharian orang-orang berwudu seperti itu. Jadi Islamnya tidak berdasarkan keilmuan yang dia menuntut secara simai, mendengarkan langsung guru menyampaikan. Nah, ini bisa salah paham kalau seperti itu. Baik, ini wudu ya. Lalu kemudian masuk kepada kaki kita, asbighul wudu. Kata Rasulullah SAW, ditambahkan matanya oleh Imam Abu Hurairah, disampaikan bahwa hendaklah kamu berhati-hati terhadap asbighul wudu, maka sempurnakan wudu. Barang siapa wailul lil aqabi ala nar, maka sesungguhnya akan celaka bagi mereka yang tidak basah bagian tumitnya atau mata kakinya oleh air wudu. Berbahaya itu dari siksa neraka, api neraka. Jadi akan dijilat oleh api neraka kalau ada bagian kaki kita yang tidak tersentuh oleh wudu. Maka Nabi SAW ketika melihat ada bagian kaki yang tidak basah atau kering dari salah satu sahabat Nabi SAW, lalu kemudian itu sebesar ukuran kuku kita pada telapak kakinya, ya, itu kelihatan. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk berwudu kembali. Jadi kalau ada bagian wudu yang wajib lalu kemudian tidak kena, meskipun itu hanya seukuran kuku kita, ya, itu tidak sah sholatnya. Jadi harus kena semuanya. Nah, oleh karena itu ini harus kita perhatikan. Tentunya yang paling penting itu adalah dilebihkan, kalau boleh betis kita itu sampai bisa kena air. Untuk seorang wanita ya wudunya harus di tempat yang tertutup tentunya kalau ingin melebihkan itu. Kemudian kalau kemarin kan kita sudah bahas, boleh seseorang mengusapkan ke bagian-bagian pakaiannya kalau memang misalnya kerudung dan sebagainya, untuk kalau memang dia tidak ada orang yang dia lihat di situ tidak nyaman untuk dia wudu, ya kan? Nah, boleh seperti itu. Nanti dibahas di bab fikih yang lebih lanjut. Jadi ini wudu, ini baru wudu ya. Nanti kalau ada juga bab tentang mandi. Kalau mandi, ini saya tidak bacakan semua hadisnya ini karena cukup banyak ya. Untuk mandi, maka itu ada hadis dari Nabi SAW yang pertama dari Utsman, ya. Sebagaimana praktek yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam penglihatan Siti Aisyah dan juga para sahabat yang lain, Nabi SAW ketika beliau ingin mandi besar, maka terlebih dahulu yang dilakukan adalah mencuci tangan, ya, mencuci tangan, kemudian bagian kemaluan dan bagian-bagian yang menurut kita itu tidak bersih, lalu kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya kita mau sholat, ya. Jadi bukan datang mandi langsung siram, tidak seperti itu, ya. Jadi diawali dengan mencuci tangan, ya kan. Nah, apalagi yang baru bangun tidur, hadis Nabi SAW, hendaklah dia tidak mencelupkan tangannya ke dalam air yang akan dia ambil itu, tetapi dia mencuci kedua tangannya itu, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui kemana tangannya itu memegang di malam hari. Boleh jadi ada kotoran yang dia dapat pegang seperti tai kucing,
dan sebagainya. Yang kita nggak sadar kalau malam hari itu kan pegang apa kan? Nah, makanya kenapa harus tangan lebih dulu untuk yang dicuci? Itu karena memang tangan ini berbahaya dan dia akan dipertanggungjawabkan lebih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudunya itu mandinya diawali dengan berwudu. Nah, tentunya diawali dengan mencuci tadi bagian kemaluan, kemudian tangannya, baru kemudian dia mulai berwudu dengan mencuci tangan sebagaimana yang tadi. Nanti pada bagian sesudah dia mengusap kepalanya ya dan telinganya, dia tidak langsung mencuci kakinya, tetapi menyiramkan air sebanyak 3 kali ke atas kepalanya, begitu ya. Nah, kemudian seluruh tubuhnya disiramkan, lalu kemudian yang terakhir baru kakinya, begitu. Ini juga banyak yang tidak tahu. Ada orang ketika saya berikan materi ini dia bertanya, oh begitu Ustadz ya, selama ini saya pokoknya sirang ya. Nah, padahal itu ketika kita mandi besar, nah itu ada hadisnya yang disampaikan dan itu seperti itu hadisnya, bunyi hadisnya seperti itu. Jadi nanti disisakan, kemudian yang terakhir baru beliau mencuci daripada kakinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian yang terakhir, ya saya mau sampaikan bahwa sesudah mandi besar seseorang boleh tidak wudhu. Dalam hadis dan beberapa asar disampaikan bahwa kalau yang hadas kecil saja itu dibersihkan, kalau hadas besar saja itu sudah bersih pada saat mandi, apalagi yang hadas kecil. Ada ulama yang menganggap justru berlebihan, habis mandi kok wudhu, padahal sebelum mandi kita sudah wudhu. Syaratnya satu, ingat, yang penting kita nggak kentut, ya kan, nggak memegang bagian sensitif kita, ya kan, maka insya Allah tidak masalah, kita tidak wudhu lagi selama tidak menyentuh bagian-bagian yang bisa membatalkan wudhu, ya, depan dan belakang itu. Kemudian kita tidak buang air kecil maupun apalagi buang air besar, maka selama itu tidak, insya Allah kita tetap masih dalam keadaan suci, boleh langsung sholat, ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau seandainya kita tidak menemukan air atau ada air, lalu kemudian kita sakit, maka fatayammamu sha'idan thayyiba, maka kita boleh melakukan yang disebut dengan tayamum dengan tanah yang baik. Nah, jadi kalau misalnya Anda lagi ada satu keadaan, kalau sentuh air langsung gemetar seluruh tubuh, lalu kemudian tulang-tulang seolah-olah tidak bisa lagi jalan, ya, maka pada saat itu berarti kita nggak bisa nyentuh air. Artinya kalau sentuh air langsung sakit, maka dalam posisi seperti itu kita boleh saja tayamum. Bukan hanya tayamum dari wudhu bersuci, tidak, tayamum dari mandi besar, dari junub kita, ya. Dalam keadaan itu bagaimana kalau kita menjadi imam? Boleh jadi imam bagi istri ataupun bagi orang lain atau bagi siapa saja, makmum, kita jadi imam dalam keadaan junub hanya tayamum bisa, ya. Akan tetapi kalau ada yang lebih daripada kita, maka sebaiknya kita yang menjadi makmum. Terkecuali pada saat itu memang kondisinya memang hanya terpaksa sekali kita yang bisa menjadi imam. Nah, itu bisa digunakan sebagaimana hadis dari para sahabat ketika salah satu sahabat Nabi SAW diutus untuk pergi berperang, ada Umar di situ, kemudian adalah Zaid bin Sabit diutus sebagai seorang pemimpin pada saat itu, maka pada saat itu kemudian Zaid dalam keadaan junub karena beliau khawatir kalau nanti dia mandi lalu kemudian sakit, sementara ini di hadapan musuh mau berperang nanti kalah, akhirnya beliau tayamum.